Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Dwi Hardini, NIM 195041114. Saya dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi permutasi dan kombinasi. Video ini ditujukan untuk pengambilan nilai ujian tengah semester mata kuliah pengantar teori peluang. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum kita masuk ke permutasi dan kombinasi, kita lebih dulu akan mempelajari tentang faktorial. N faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai N dan diberi notasi N faktorial. N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dan seterusnya. Contohnya itu 3 kali 2 kali 1 dengan 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Contohnya, tentukanlah nilai dari A 5 faktorial, B 6 faktorial per 3 faktorial. Jawabannya untuk 5 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Sedangkan 6 faktorial per 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120, atau bisa juga dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial, di mana 3 faktorial itu mati dan sisa 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Materi permutasi dan kombinasi yang akan dibahas kali ini adalah permutasi dan kombinasi K, objek dari N, objek yang berbeda, K kurang dari sama dengan N. Selanjutnya materi permutasi. Dapatkah kalian menyusun angka ratusan yang terdiri dari angka 4, 5, dan 6? Inilah ratusan angka yang dibentuk dari angka 4, 5, dan 6. Bisa kalian lihat. Dengan cara mendata seperti ini, kita memperoleh 6 buah angka ratusan yang dibentuk dari angka 4, 5, dan 6. Cermatilah, susunan angka-angka dalam angka ratusan tersebut mempengaruhi nilai angka ratusan. Contohnya, 456 tidak sama dengan 465. Kasus ini memperhatikan urutan karena kedua hal tersebut bukanlah hal yang sama. Bagaimana susunannya jika angka-angka yang tersedia 4, 5, 6, dan 7? Berapa banyak angka ratusan yang dapat kalian buat dari angka-angka yang tersedia itu? Dengan cara mendata seperti yang sebelumnya, kita dapat menyusun angka-angka seperti berikut. Bisa kalian lihat dalam layar. Jadi kita memperoleh 24 buah angka ratusan yang dibentuk dari angka 4, 5, 6, dan 7. Letak angka dalam susunan tersebut mempengaruhi nilai susunan angka yang dibuat. Misal, angka 457 tidak sama dengan 475. Jadi teman-teman, susunan objek-objek yang memperhatikan urutan seperti kasus-kasus di atas dinamakan permutasi. Wah, profesor repot ya kalau harus mendata satu persatu seperti itu, ya kan teman-teman? Nah, ada cara yang lebih sederhana dan efektif, yaitu menggunakan rumus. Rumus permutasi yaitu P, N, K, N kecil di atas, K kecil di bawah, sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Jangan lupa ya. Ada contoh soal untuk materi permutasi, yaitu di sebuah kantor terdapat 4 orang staf yang mencalonkan untuk mengisi kekosongan 2 kursi pejabat. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Pilihannya ada A 6 cara, B 12 cara, C 14 cara, dan D 16 cara. Pembahasannya, itu perhatikanlah, kita analisis dulu. Diketahui 4 orang calon pengisi jabatan yang kosong 2. Misalkan 4 orang tersebut A, B, C, dan D. Dipilih A sebagai bendahara dan B sebagai sekretaris. Hal ini akan berbeda dengan bila dipilih A sebagai sekretaris dan B sebagai bendahara. Jadi kasus ini adalah kasus yang memperhatikan urutan, yaitu kasus permutasi. Kita menggunakan rumusnya langsung, yaitu P, N, K sama dengan P,
42 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial. Jadi sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya sama-sama mati. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi terdapat 12 cara memilih. Selanjutnya materi tentang kombinasi. Sebuah kejuaraan sepak bola antar kelas di SMA Sadhar diikuti oleh 10 kelas. Berapakah banyak cara menyusun pertandingan sepak bola tersebut? Kasus di atas menuntut kita untuk dapat menyusun pertandingan yang diikuti oleh 10 kelas. Jika sebuah pertandingan adalah pertandingan kelas A melawan kelas B, maka hal ini sama saja dengan kelas B melawan kelas A atau kelas C melawan kelas A, maka sama saja kelas A melawan kelas C. Nah, kasusnya di sini tidak memperhatikan urutan karena terdapat dua hal yang dapat dianggap sama, berbeda dengan kasus menyusun angka puluhan dari angka 6 dan 9. Maka hasilnya 69 dan 96, angka 69 berbeda dengan angka 96. Susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan seperti ini dinamakan kombinasi. Rumus umum untuk kombinasi adalah C n K sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali dengan K faktorial. Untuk contoh soal kombinasi yaitu sebuah tim basket memiliki 11 orang pemain. Dalam suatu pertandingan akan dipilih 6 orang sebagai pemain cadangan. Berapa banyak carakah untuk memilih pemain cadangan? A. 231 cara, B. 462 cara, C. 166 320 cara, D. 332640 cara. Pembahasannya, mari kita analisis. Akan dipilih 6 orang dari 11 orang yang akan dijadikan pemain cadangan. Cermatilah. Misalkan 11 orang tersebut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Dipilih 6 orang sebagai pemain cadangan yaitu A, B, C, D, E, F. Hal ini sama saja dengan memilih F, E, C, D, B, A, karena bagaimanapun cara memilihnya, 6 orang inilah pemain cadangannya. Ini adalah kasus yang tidak memperhatikan urutan, yaitu kasus kombinasi. Di mana C, kita menggunakan rumus kombinasi tadi, di mana C, NK sama dengan C, 11, 6, sama dengan 11 faktorial per 6 faktorial, 6 faktorial dikali dengan 11 kurang 6 faktorial, sama dengan 11 faktorial per 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Sama dengan 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial kali 5, 4, 3, 2, 1. Dimana 6 faktorial sama-sama dicoret sama dengan 462. Jadi terdapat 462 cara memilih.